Berlatar pada hari Jumat, kisah akan berfokus pada seorang pria sekaligus ayah bernama Eddie yang sedang menebus mobilnya di sebuah bengkel. Namun karena uangnya tidak cukup, Eddie pun belum bisa mendapatkan kembali mobilnya. That's everything I have, man. That's my rent money. I can get you the rest by Friday. I can't. Come back Friday. Tak lama Eddie mendapat telepon dari istrinya yang sebenarnya sudah pisah ranjang selama 2 tahun. Si istri meminta Eddie untuk menjemput putri mereka Sarah di sekolah. Karena sudah 1 minggu lamanya Eddie terus ingkar janji yang membuat putri mereka harus pulang sendirian dengan skuternya. This would be an example of the kind of shit done with. Saat akan pergi itulah Eddie tak sengaja melihat dompet yang tergeletak milik salah satu pegawai di bengkel tersebut. Sebagai orang yang lama hidup di jalanan, Eddie pun dengan lihainya memancing sedikit keributan demi untuk bisa mendapatkan dompet tersebut. What him? What did I tell you? What did I tell you? Whoa. Take it easy, man. You're pinching me. You're pinching me. I'm gonna hurt him. No, he doesn't. Tak banyak yang bisa Eddie dapatkan dari dompet yang dicurinya barusan. Ia pun langsung pergi ke warung untuk membeli minuman sekaligus membeli 3 lembar lotre berharap akan mendapat keberuntungan yang tidak disangka-sangka. Karena mobilnya sangat penting dan memang menjadi satu-satunya kendaraan yang ia miliki untuk menjemput putrinya di sekolah, Eddie pun terus berkeliaran berjalan mencari celah kesempatan untuk bisa mendapatkan uang. Mencuri adalah satu-satunya cara paling cepat yang bisa ia lakukan sekarang. Sehingga Eddie mulai mendatangi satu persatu mobil yang ditinggalkan di parkiran berharap salah satunya ada yang lupa mengunci kendaraannya. Tak lama, Sarah putrinya pun menelepon untuk memberitahu bahwa ia sudah sampai di rumah. Meskipun kedua orang tuanya sudah berpisah dan Eddie sering ingkar janji, Sarah tetap menyayangi ayahnya dan mengatakan hal itu dengan penuh ketulusan. I still love you, even when you're acting like a farthead. Well, I still love you, and I still love you. Saat itulah Eddie tak sengaja melihat mobil SUV mewah yang terparkir sendirian, di mana Eddie mulai mengamati dan menemukan jika mobil itu punya merek langka dengan nama Dolus. Dan tebak apa yang terjadi selanjutnya? Ya, mobil semewah itu ternyata lupa dikunci yang membuat Eddie bisa leluasa masuk ke dalam. Eddie langsung mencari barang-barang berharga yang bisa dijual. Namun yang ia temukan hanyalah kacamata hitam yang entah bernilai atau tidak yang ketika Eddie bermaksud untuk pergi, tiba-tiba ya, Eddie langsung kepanikan saat pintunya terkunci sendiri. Eddie mulai menendang-nendang kaca mobilnya, tetapi saat Eddie masih sedang mencoba membuka pintu mobilnya, muncullah telepon dari seseorang yang mungkin adalah pemilik mobil ini. Yang tidak disadari adalah di setiap sudut mobil tersebut terdapat kamera kecil pengawas yang terhubung langsung ke seseorang. Eddie yang hanya ingin pergi dengan cepat pun tetap fokus mencari jalan keluar sampai akhirnya. Karena kaca mobilnya sulit dipecahkan, Eddie pun membongkar pintu untuk mencari celah di dalam. Namun tangannya justru harus terluka oleh hal itu. Dan yang ia temukan malah sesuatu yang mengejutkan yaitu, seluruh bagian mobil ini dilapisi oleh baja tebal yang tak mungkin untuk bisa dibobol dengan tangan kosong. Setelah putus asa, Eddie yang risih dengan telepon yang terus berdering pun memutuskan untuk mengangkatnya, dan Hello, can you hear me? Yeah. Oh, jolly good. My name is William. I'm the owner of this car. sesuai dugaan, orang yang menelepon itu adalah sang pemilik mobil bernama William yang saat ini sedang mengawasi Eddie dari kejauhan. Bukannya minta maaf dan mengakui kesalahannya, Eddie,
si anak jalanan pun malah mengumpat dan mengeluarkan kata-kata kasar sehingga Yeah, it's short for go f yourself. Interesting point. You just tase me? What is this? sungguh siapa yang menduga jika interior mobil ini dilengkapi dengan setrum listrik yang cukup menyengat sehingga Eddie yang semakin amarahan pun langsung mengambil sepucuk pistol yang ada di dalam tasnya. Dan inilah yang terjadi. This car. Saw myself. Tolol-tolol sudah tahu kaca mobilnya anti peluru malah nembakin pistol. Kaki Eddie pun terluka oleh kelakuannya sendiri. Sehingga William merasa perlu untuk menjelaskan bahwa mobil ini dirancang khusus dengan dinding dan kaca anti peluru, alat pemblokir sinyal, Wi-Fi, Bluetooth, dan lain sebagainya. Dan lapisan kaca mobil yang mencegah orang luar melihat ke arah dalam. I think, oh, hang on a second. Help me! Di tengah rasa sakit dan darah yang terus mengalir, Eddie pun meminta tolong agar William mau melepaskannya. Bebas, mau lapor polisi silakan, asalkan ia bisa segera mendapat pertolongan medis. Namun William sedikit pun tidak mengasihaninya dan malah membiarkan Eddie pingsan akibat mulai kehabisan darah. It's bad. It's bad. I can't stop the bleeding. Well, that wasn't very clever of you, was it, Oldie? Singkat cerita, malam pun Eddie akhirnya siuman dari pingsannya dengan tangan dan kaki yang sudah diperban. Entah jam berapa William melakukannya, Eddie langsung menghabiskan air minum terakhirnya dan sedikit camilan bengbeng yang ia bawa di dalam tasnya. Keesokannya, hari Sabtu, Eddie terlihat sedang duduk sambil ngelepus menikmati vape-nya, di mana William kembali menelepon yang kali ini langsung berbicara tanpa Eddie harus mengangkat teleponnya. Entah apa maksud dari William melakukan ini, ia sepertinya hanya butuh teman ngobrol untuk menceritakan kehidupan dirinya dan putri kesayangannya. Namun karena Eddie sedang lapar dan butuh minum, Eddie pun malah mengumpat dan mengeluarkan kata-kata kotor, sehingga membuat William perlu untuk menyetrumnya lagi. Perfect day. And when I dropped her off... I need food and water now, motherfucker. Language! Ah, Jesus! You motherfucker! Karena Eddie bengal dan terus berkata-kata kasar, William pun menyetel musik klasik dengan cukup keras dan menyalakan pendingin udara sampai benar-benar limit. Berjam-jam dalam kedinginan dan musik yang terus diputar berulang-ulang, Eddie pun mulai menggila dan mencoba melindungi suhu tubuhnya dan itu terus berlanjut sampai malam hari tiba. Eddie akhirnya menyerah dan meminta maaf atas kata-kata kasarnya. Ia berjanji tidak akan melakukannya lagi sehingga William langsung mematikan pendingin saat itu juga. Keesokan paginya yaitu hari Minggu pagi, Eddie terlihat sedang buang air kecil yang ditampung dalam botol plastik. Tak ingin menyerah pada keadaan, Eddie pun kembali berusaha membobol dinding mobil menggunakan kunci letter L yang ia temukan. Tak lama, William pun menelepon untuk mengajak debat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Di mana Eddie melakukan pembelaan atas apa yang dilakukannya sebagai dampak dari kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin menderita. Eddie menganggap bahwa apa yang dilakukannya patut ditoleransi karena masyarakat menengah ke bawah mengalami tengatan ekonomi yang sangat berat, hingga tak punya pilihan lain untuk bertahan hidup. I must blaze my own path. You think this is just?
Really, what you're doing to me here? Sore hari menjelang malam, hujan pun turun deras disertai dengan William yang diam-diam menyalakan pemanas ruangan yang membuat suhu di dalam mobil menjadi sangat-sangat mengharedangkan. Sehingga Eddie yang benar-benar tersiksa kehausan pun menjilati kaca atas yang di luarnya penuh dengan tetesan air hujan. Eddie nyaris meminum air seninya sendiri tapi masih cukup waras untuk tidak sampai melakukannya. Memanfaatkan rasa haus yang Eddie rasakan, William pun meminta nomor jaminan sosial Eddie atau kalau di kita mah ya kayak Nick lah yang biasa tertera di KTP nomor Nick dengan alasan ingin memeriksa apakah Eddie memiliki catatan kriminal atau tidak. Karena jika terbukti tidak, maka Eddie punya peluang untuk dibiarkan bebas keluar dari mimpi buruk ini. Eddie Parrish, thank you. And social security number. Dengan iming-iming air minum dan kebebasan, Eddie pun akhirnya mau memberikan nomor jaminan sosialnya, di mana William langsung memberitahu di mana botol air minum tersebut, dan Please. Very good. I hid the water bottle. setelah suhu kembali normal, Eddie yang sedang rebahan pun teringat dengan 3 lembar loterai yang ia sempat beli. Di mana Eddie langsung tertawa bahagia saat mengetahui jika ia berhasil mendapatkan jackpot sebesar $500, yang cukup untuk menebus mobilnya yang digadaikan. What's so funny? What are you laughing at? I won! Kebahagiaan Eddie pun tak berlangsung lama setelah William menelepon untuk memberitahu, jika Eddie terbukti sempat terlibat beberapa kejahatan kecil seperti pencurian dan pembobolan properti. Sehingga lotre yang ada di tangannya saat ini, sama sekali tidak berguna, karena Eddie tidak akan pernah dibiarkan bebas keluar dari mobil tersebut. That's life's tragedy. I need food. I might be a psycho, because I don't feel bad for you at all. Demi Sarah putri tercintanya, Eddie pun mau tidak mau harus menurunkan egonya dengan melakukan permohonan, agar William simpati dan mau membebaskannya. Di mana William dengan tegas tetap tidak akan membebaskannya. Tapi sebagai apresiasi atas usahanya yang mau berkata-kata lembut dan sopan, Eddie pun berhak mendapatkan kue kecil, yang selama ini tersimpan di dashboard depan. Disitulah Eddie tak sengaja melihat semacam papan sirkuit yang terdapat tombol-tombol untuk mematikan seluruh sistem mobil ini. Sehingga Eddie dengan sabar menunggu William tidak mengawasinya, supaya bisa leluasa memeriksa papan tombol tersebut, dan He's gone. He's gone. setelah memastikan William tidak mengawasinya, Eddie dengan cepat memotret papan tombol itu dengan kamera ponselnya yang benar saja, itu adalah tombol untuk mematikan seluruh sistem dan mesin yang ada di mobil ini. Sehingga dengan sangat hati-hati, Eddie pun mulai menekan tombol tersebut. Tetapi Hey, what are you doing down there? ya, William kemburu menyadari hal itu dan meminta Eddie untuk tetap jaga tangan agar selalu terlihat di kamera, yang dalam sepanjang malam sampai tiba pagi hari, Eddie menggunakan cokor kekeongennya, untuk mematikan tombol tersebut. Tibalah hari Senin pagi, Eddie masih belum berhasil menekan tombol tersebut. Di tengah rasa kantuk dan haus yang tak tertahankan, Eddie nekat meminum air seninya sendiri, dan singkat cerita, malam hari pun tiba. Eddie yang sedang iseng menekan tombol on-off pun tak sengaja menyalakan mobilnya dan sempat berhasil melajukannya, tetapi Let's go! Yeah! ya, William bukanlah orang bodoh yang tidak memikirkan hal semacam ini. Dengan kendali jarak jauh, William pun melajukan mobilnya entah kemana yang membuat Eddie benar-benar tak berdaya dibuatnya.
Just look at what they've become, Eddie. Addicts, criminals. Dalam sepanjang perjalanan mengelilingi jalanan pinggiran ibu kota, William menunjukkan kepada Eddie bahwa terdapat banyak sekali pengangguran, gelandangan, pecandu, pengemis, dan tunawisma, yang dianggap sebagai hama yang mengganggu. William memiliki pandangan tersendiri tentang hal itu dan menganggap jika orang-orang miskin yang tak punya uang adalah golongan yang pantas untuk dilenyapkan. Whoa. Have some fun, yeah. Lots of fun. Setelah diajak ngebut yang membuat jantung Eddie hampir copot, William pun membawa Eddie ke gang kecil tepat saat ada dua orang preman sedang membuli seseorang. Sesuai dengan pandangannya terhadap kaum bawah, William pun berniat membunuh kedua preman tersebut. Dan inilah yang terjadi. Meski Eddie orang jalanan yang terbiasa melakukan kejahatan, bukan berarti ia orang kejam yang tega membunuh seseorang. Sehingga melihat preman terakhir akan dieksekusi, Eddie pun memohon agar William tidak melakukannya, tetapi selesai dengan aksi barusan, William pun kembali mengajak Eddie kebut-kebutan menaiki sebuah gedung sampai ke lantai atas, di mana Eddie harus merasakan adrenalin tinggi saat mobilnya akan terjun bebas sampai akhirnya. There we go! Yay! Hari Selasa pagi setelah semalaman pingsan, Eddie sadar-sadar sudah dibawa berkendara menuju ke sekolah Sarah putrinya. Di mana kali ini, William benar-benar sudah keterlaluan dengan melibatkan Sarah dalam kegilaan ini. Yang mana alamat sekolahnya sendiri William dapatkan dari nomor jaminan sosial dan identitas yang Eddie berikan. Stop! 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 Sarah. Eddie benar-benar ketir saat William berniat untuk menabrak putrinya. Di mana Sarah kecil yang menaiki skuter pun hanya bisa berlari kecil menghindari kejaran mobil tersebut, dan You're still far from the... masih belum puas, William pun memutar balik mobilnya membuat Eddie tidak punya pilihan lain selain mengancam akan menembak kepalanya sendiri untuk mengakhiri mimpi buruk ini dan tebak apa yang terjadi. Eddie, don't do it, Eddie, please! Don't do it! Wouldn't want to ruin all the fun. Ya, William ternyata hanya mengerjai Eddie saja, dan pistol yang ia pegang sudah dikosongkan pelurunya sehingga, wajib. Sungguh sangat menyebalkan sosok si William Koplok ini. Are you there, Eddie? Setelah William selesai dengan perang tidak lucunya, Eddie pun dibawa berkendara mengelilingi kota sembari terus ngabangus menceritakan tentang kehidupan pribadinya. Muak dengan semua ini, Eddie pun membuka jaketnya dan menggigit botol plastik. Lantas ia pun mencabuti satu persatu kamera pengawas sembari menahan rasa sakit dari setrum listrik yang terus menyengat tubuhnya. Meski William sudah tidak bisa mengawasinya, namun mobil tersebut tetap bisa dikendalikan dari jarak jauh. Eddie dibawa menuju ke tempat sepi, yang di situ sudah ada seseorang yang menunggunya, yaitu Hello, Eddie. I'm William. Ya, inilah sosok William yang selama 4 hari ini mengurung Eddie di dalam mobil. Sempat memberontak tapi keburu disetrum listrik. Eddie benar-benar tak berdaya apalagi ketika William menyuruh Eddie mengikat tangannya ke bawah jok mobil, agar ia tidak bisa bergerak dengan leluasa. Really tight. Setelah kedua tangan Eddie terikat, William pun masuk ke dalam mobil hingga kita bisa melihat dengan jelas seperti apa sosok bebenguk William ini, yang ternyata hanyalah seorang kakek tua yang mungkin hanya sedang kesepian. William pun mengambil pistol milik Eddie dan mengisinya dengan peluru, untuk jaga-jaga, andai kata Eddie melakukan pemberontakan lagi.
You kids like these things, huh? Tak hanya mengejek Eddie sebagai pencuri amatir yang punya otak bodong, William pun ngabibita Eddie dengan memakan permen jeli tepat di depan mukanya. Meski akhirnya, Eddie pun diberikan beberapa permen jeli tersebut, untuk ia makan sendiri dengan mulutnya. Have some gummy bears. Yummy, yummy. Try them. Off they go. William pun mengambil pistol milik Eddie dan mengisinya dengan peluru, untuk jaga-jaga, andai kata Eddie melakukan pemberontakan lagi. Tak hanya mengejek Eddie sebagai pencuri amatir yang punya otak bodong, William pun ngabibita Eddie dengan memakan permen jeli tepat di depan mukanya. Taste of hell. That's a nice bracelet. Menyambung ceritaan William tentang kehidupan pribadinya yang memiliki seorang anak perempuan, Eddie akhirnya sadar jika William adalah sosok ayah yang sudah kehilangan putri tercintanya. Dan apa yang dilakukannya saat ini, mungkin adalah sebagai bentuk balas dendam atas kematiannya. Sehingga Eddie dengan sengaja memancing amarah William dengan cara membicarakan putri tercintanya. Charm bracelet. Sorry about that, Eddie. Dan ya, dalam kondisi hidung berdarah akibat direm dadakan, Eddie masih mampu untuk berkonsentrasi dengan diam-diam menggunakan kakinya untuk menekan tombol pengendali sistem, yang untuk sedikit mengulur waktu, Eddie pun berhasil memancing William untuk menceritakan tentang kronologi kematian putrinya. Oh, okay, I'll explain very slowly, Eddie, okay? You ready, Eddie? Good. Ternyata, dulu William pernah memiliki anak perempuan yang sudah remaja. Sampai suatu malam, ada beberapa penjahat yang masuk ke dalam rumahnya. Dengan mata kepalanya sendiri, William menyaksikan bagaimana putrinya mati ditembak oleh salah satu penjahat. Sehingga sejak saat itu, William memiliki dendam, kebencian, terhadap orang-orang miskin seperti si Eddie ini yang dianggap hanya virus yang pantas untuk dilenyapkan. Make my day. We're having fun now, aren't we? Yeah. Yeah. Go on, please. Ketika tombol sistemnya tinggal sedikit lagi dimatikan, Eddie pun dengan sengaja mengatakan bahwa William hanyalah manusia lemah yang mengatasnamakan putrinya untuk membunuhi orang-orang. Berlaga seperti pahlawan yang memburu para penjahat. Faktanya William hanyalah pria tua kesepian yang tidak mampu menerima kenyataan hidup. Sehingga William yang murka pun dengan cepat mengambil pistol, dan You. What's the joke? ya, mobil pun terjun bebas ke jurang dengan satu peluru yang justru malah mengenai William sendiri. Sebelum William siuman, Eddie dengan cepat melepaskan ikatan tangannya dan langsung memukuli wajah William sampai babak belur. Menyadari mobilnya akan meledak, Eddie dengan cepat mengambil palu dan mencoba memecahkan kaca belakang yang sebelumnya sudah retak akibat tembakan peluru, hingga ia berhasil selamat dari ledakan tersebut. Dengan lotre hadiah yang masih terselamatkan, Eddie pun ikut numpang pada salah satu pengendara yang lewat dan langsung pergi ke bengkel untuk menebus mobilnya yang digadaikan. Karena si pemilik bengkel terlalu lelet dalam melayani pelanggan, Eddie yang sudah tidak sabar pun akhirnya lebih memilih untuk membeli sebuah sepeda anak-anak, sampai akhirnya ia berhasil datang tepat waktu menjemput Sarah putrinya di sekolah. Dad?